Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Saat berdoa pun kita harus memperhatikan adab dalam berdoa tersebut. Doa juga sebagai bukti keterkaitan seorang hamba kepada Sang Pencipta, bahwasanya tiada daya dan upaya melainkan atas bantuan Allah semata. Dalam berdoa, kita sangat dianjurkan untuk tidak egois atau hanya mementingkan untuk diri kita sendiri. Akan tetapi ketahuilah, ada beberapa orang yang harus kita sisipkan dalam setiap doa kita. Apabila kita turut menyisipkan beberapa orang tersebut dalam doa, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho dan memberikan apa yang kita inginkan. Lalu siapa sajakah orang-orang yang harus kita sebut dalam setiap doa kita? Yang pertama adalah mendahulukan doa untuk diri sendiri. Berdoa untuk diri sendiri ini telah dipraktekkan oleh beberapa nabi, di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Quran Surah Nuh ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun berdoa untuk dirinya sendiri terlebih dulu. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 41. "Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat." Oleh Ibnu Juzai rahimahullah, beliau berkata, dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara sunnah dalam berdoa adalah mendahulukan diri sendiri sebelum berdoa untuk orang lain. Oleh sebab itu, setiap kali kita hendak berdoa, utamakan untuk diri kita terlebih dulu. Misalnya adalah berdoa untuk selalu meminta ampunan, berdoa untuk selalu dikuatkan iman, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk selalu berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Doa yang beliau ajarkan yakni Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasuhku di waktu kecil. Sebaiknya doa ini kita panjatkan setelah kita berdoa untuk diri kita sendiri, karena kita semua tahu ridha Allah tergantung pada ridha orang tua juga. Lalu yang ketiga adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Dalam Quran Surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mendoakan dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal." Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang memohonkan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka baginya kebaikan setiap satu mukmin dan mukminah." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu bagaimana doanya? Salah satu doa yang bisa kita panjatkan sudah termaktub dalam Quran Surah Al-Hashr ayat 10, yakni Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Mendoakan ampunan, rahmat dan kebaikan untuk sesama muslimin merupakan hal yang sangat dicintai Allah. Selain kita akan mendapatkan doa dari kebaikan muslimin lainnya, insya Allah kita juga akan mendapatkan kemudahan dari Allah di saat kita menghadapi suatu masalah.
Lalu yang keempat adalah berdoa untuk anak keturunan. Setiap manusia tentu ingin mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu, di saat kita sudah dikaruniai keturunan atau anak, sebaiknya kita juga selalu mendoakannya. Karena seorang anak tidak hanya membutuhkan materi atau keperluan duniawi saja. Kita sebagai orang tua juga harus mengisi rohani mereka dengan doa, supaya kelak mereka bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana doanya? Allahumma barikli fi auladi wahfatahum walatadkhurahum warzuqna birrahum. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan yang banyak kepada anak-anak hamba. Jagalah mereka dan jangan engkau celakakan mereka. Karuniakanlah kepada kami ketaatan mereka. Bagi saudaraku yang belum mempunyai anak atau keturunan, doa ini boleh dibaca, boleh juga tidak. Akan tetapi, alangkah baiknya jika kita tetap menyisipkan doa ini dalam doa kita. Karena bisa menjadi simpanan doa di saat kita sudah mempunyai anak keturunan kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.